Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 01 Oseanografi yang beranggotakan Muhammad Sidni Ilman, Haifar Amru Zain Al-Hasan, Fitriani Widyastuti, Maidotul Aeni, Putri Ayu Silviawati, dan Erlia Ismiyanti akan mempresentasikan mengenai teori asal-usul lautan. Berikut ini ada beberapa teori dan analisa tentang asal-usul lautan luas dari sumber yang kami dapat. Ada 3 teori, yaitu teori pelepasan lempeng oleh Laplace, teori undasi oleh Van Bemmelen, dan teori tektonik lempeng oleh Wegener. Teori yang pertama yaitu teori pelepasan lempeng oleh Laplace. Teori ini beranggapan bahwa bumi merupakan bagian daripada tata surya yang berasal dari gumpalan kabut dan berputar lalu membentuk cairan pijar hingga terjadi pembekuan akibat penurunan temperatur. Kondisi ini mengakibatkan bumi tidak stabil karena pada bagian dalamnya masih cair dan panas. Seiring berjalannya waktu, terjadi peretakan pada lapisan bumi yang mulai membentuk cekungan yang berisi air. Di sisi lain juga terbentuk batuan dasar lautan akibat pemisahan magma. Terisinya cekungan dengan air, erat kaitannya dengan temperatur permukaan bumi sebagai akibat pengembunan air atau H2O dengan proses yang panjang dan terbentuklah lautan. Teori yang kedua yaitu teori undasi oleh Van Bemmelen. Teori ini mengemukakan bahwa permukaan bumi yang tidak rata, yang berupa cekungan dan tonjolan sebagai akibat dari pemisahan magma dari basa ke asam dan dari basa ke ultrabasa. Kemudian membentuk 4 susunan magma, yaitu mulai dari atas, asam, intermediat, basa, dan ultrabasa. Teori tektonik lempeng oleh Wegener. Teori ini mengemukakan bahwa seluruh kerak bumi tersusun oleh beberapa lempengan besar yang bergerak seperti balok yang kaku di atas permukaan bumi. Bukti pergerakan lempeng ini antara lain terjadinya busur gunung api di Indonesia, jalur-jalur gempa bumi, naiknya suhu air laut, bentuk kecocokan di antara dua pulau atau benua yang berhadapan. Contohnya seperti Amerika Selatan dan Afrika. Hal ini menerangkan bahwa lempeng bumi dapat bergerak sebagai akibat pengaruh gaya konveksi dalam perut bumi. Berikut ini adalah gambar mekanisme pembentukan laut baru melalui pecahnya continental crust. Gambar yang paling atas merupakan gambar kerak bumi yang dipanaskan dan mengembang, contohnya di dataran tinggi Colorado. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar terbentuknya celah lembah, contohnya seperti Danau Baikal. Gambar yang ketiga merupakan gambar bentuk samudra baru dan terjadi erosi mengurangi ketinggian benua, contohnya Laut Merah. Dan gambar yang keempat merupakan gambar kerak benua menipis karena erosi, suhu yang dingin, berkontraksi, dan tenggelam di bawah laut, contohnya Samudra Atlantik. Kemudian ini adalah gambar pembentukan gunung api menurut teori plate tektonik. Selanjutnya ada gambar mekanisme penutupan samudra dan pembentukan kawasan pegunungan menurut teori plate tektonik. Pentingnya melakukan riset tentang lautan dan samudra. Yang pertama, mengungkap ekosistem laut atau potensi keanekaragaman hayati yang selama ini belum diketahui. Jadi dengan kita melakukan riset tentang lautan dan samudra, kita dapat mengetahui keanekaragaman hayati apa saja yang ada di dalam lautan yang mungkin selama ini belum ada di dalam literasi manapun. Kemudian yang kedua, sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya hayati laut termasuk ekosistem, jenis, dan genetik guna menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya. Dengan melakukan riset, tentunya kita akan mengetahui keanekaragaman hayati yang ada dalam lautan, sehingga dalam diri kita pun akan timbul rasa untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan baik, sehingga nantinya sumber daya tersebut akan selalu ada di masa-masa yang akan mendatang. Kemudian yang ketiga, untuk mengumpulkan data ilmiah tentang biodiversitas pemetaan dan data sumber daya laut maupun samudra,
termasuk perubahan iklim, sisi arus, fenomena kenaikan massa air laut, serta hal lain yang menyertainya. Jadi dari riset yang kita lakukan, kita tentunya akan mengumpulkan data-data mengenai sumber daya laut yang ada dalam lautan yang kita teliti, termasuk juga fenomena-fenomena yang ada di dalamnya. Yang keempat, sebagai upaya pembangunan sektor kelautan yang kuat, terstruktur, dan komprehensif terkait pengelolaan ekosistem pesisir dan samudra yang strategis. Dengan adanya riset, kita dapat menganalisis kekurangan dari kelautan dan ekosistem pesisir kita. Jadinya kita bisa merencanakan pembangunan agar sektor kelautan kita menjadi kuat dan terstruktur. Kesimpulan dari 3 teori tentang asal-usul lautan, yaitu teori pelepasan lempeng adalah teori yang mengungkapkan fase tertua kejadian lautan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.